Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Arifin, NIM 220305502049 dari kelas C, Prodi Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pada proses asuhan gizi standar atau PAGT. Nah, di sini ada 5 langkah PAGT. Yang pertama itu ada assessment, yang kedua ada diagnosa, yang ketiga ada intervensi, yang keempat dan kelima yaitu monif atau monitoring dan evaluasi. Yang pertama itu asesmen gizi. Asesmen gizi bertujuan untuk mengidentifikasi problem gizi dan faktor penyebabnya melalui pengumpulan, verifikasi, dan interpretasi data secara sistematis. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan pada kategori asesmen gizi, yaitu food history, antropometri data, biochemical data, physical data, dan time history. Selanjutnya, data diinterpretasi dengan cara membandingkan terhadap kriteria atau standar yang sesuai untuk mengetahui penyimpangan. Data asesmen gizi dapat diperoleh melalui interview atau wawancara tentang catatan medis, observasi, serta informasi dari tenaga kesehatan lain yang merujuk. Yang kedua itu diagnosis gizi. Diagnosis gizi adalah masalah gizi spesifik yang menjadi tanggung jawab dietisien untuk menanganinya. Tujuan dari diagnosis gizi adalah mengidentifikasi adanya problem gizi, faktor penyebab yang mendasarinya, dan menjelaskan tanda dan gejala yang melandasi adanya problem gizi. Penentuan diagnosis gizi dilakukan dengan cara yang pertama melakukan integrasi dan analisa data asesmen dan tentukan indikator asupan gizi. Yang kedua, menentukan domain dan masalah gizi berdasarkan indikator asupan gizi atau tanda dan gejala. Yang ketiga, menentukan etiologi. Yang keempat, menulis pernyataan diagnosis gizi dengan format PES. Yang ketiga itu intervensi gizi. Intervensi gizi adalah suatu tindakan terencana yang ditujukan untuk merubah perilaku gizi, kondisi lingkungan, atau aspek status kesehatan individu. Tujuan intervensi gizi adalah mengatasi masalah gizi yang teridentifikasi melalui perencanaan dan penerapannya terkait perilaku, kondisi lingkungan atau status kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi klien. Langkah keempat dan kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Tujuan monitoring dan evaluasi yaitu untuk mengetahui tingkat kemajuan pasien dan apakah tujuan atau hasil yang diharapkan telah tercapai. Cara monitoring dan evaluasi yang pertama itu monitor perkembangan. Cek pemahaman dan kepatuhan pasien atau klien terhadap intervensi gizi. Tentukan apakah intervensi yang dilaksanakan atau diimplementasikan sesuai dengan preskripsi gizi yang telah ditetapkan. Berikan bukti atau fakta bahwa intervensi gizi telah atau belum merubah perilaku atau status gizi pasien atau klien. Identifikasi hasil asupan gizi yang positif maupun negatif. Kumpulkan informasi yang menyebabkan tujuan asupan tidak tercapai. Kesimpulan harus didukung dengan data atau fakta. Yang kedua itu mengukur hasil. Pilih indikator asupan gizi untuk mengukur hasil yang diinginkan. Yang kedua itu gunakan indikator asuhan yang terstandar untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas pengukuran perubahan. Yang ketiga itu evaluasi hasil. Bandingkan data yang dimonitoring dengan tujuan preskripsi gizi atau standar rujukan untuk mengkaji perkembangan dan menentukan tindakan selanjutnya. Evaluasi dampak dari keseluruhan intervensi terhadap hasil kesehatan pasien secara menyeluruh. Objek yang dimonitor dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dipilih indikator asuhan gizi. Indikator yang dimonitor sama dengan indikator pada asesmen gizi kecuali riwayat personal. Kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi. Contoh hasil monitoring antara lain yang pertama itu aspek gizi. Perubahan pengetahuan, perilaku, makanan, dan asupan zat gizi. Yang kedua, aspek status klinis dan kesehatan. Perubahan nilai laboratorium, berat badan, tekanan darah, faktor resiko, tanda, dan gejala, status klinis, infeksi, komplikasi, morbiditas, dan mortalitas. Yang ketiga itu aspek pasien. Perubahan kapasitas fungsional kemandirian merawat diri sendiri. Yang keempat, aspek pelayanan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.